Ada tugas ya? Nggak ada. Kemarin terakhir bahas apa ya? Matematika ya? Ya Kak, matematika Kak. Iya, apa sih kemarin itu? Terakhir apa sih? Jumat sih nggak les Kak. Ya Jumat nggak ada yang masuk. Nggak ada yang masuk sama sekali. Minggu lalu itu apa? Yang terakhir deh. Terakhir itu kita bahas apa sih matematika? SPLTV ya? Iya. Sabar Kak, saya cek. Nah. Yang GLB Kak. Itu fisika. Oh yang MTK-nya. MTK-nya. Ini Yang kan sekarang MTK-nya kita yang dari bahas. ini, yang dari Apa? Sabrina. Yang dari Sabrina itu yang Sabrina request siapa ya namanya? Oh, persamaan kuadrat ya? Iya. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Oke. Di sekolah udah sampai mana kalau di sekolah? Baru masuk ke situ Kak. Baru selesai bab 1 mau masuk ke situ. Ah. Oh, itu ya persamaan eksponen ya. Iya. Hmm. Oke, yuk kita bahas. Oke, kita bahas yuk. Nah, ini ada soal seperti ini. Jadi ada akar-akar persamaan 6. X kuadrat min X sama dengan 2X plus 1. Pertanyaannya nilai dari X1 plus X2 adalah... Oh, ini belum tentuin logaritma ya. Wah, jangan dulu deh. Ini pangkatnya berbeda. Pangkatnya berbeda nanti harus pakai logaritma. Repot nanti. Harus diajarin dulu. Nah, saya ganti dulu ya soalnya. Ya, kita kesini dulu aja deh nih. Oke, ganti aja. Nah, ini dia. Akar-akar persamaan 9 pangkat X plus 1 dikurang 10 dikali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika X1 lebih besar daripada X2, maka nilai dari X1 min X2 adalah... Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah persamaan eksponen. Saya tulis lagi. 9 pangkat X plus 1 dikurang 10 dikali 3 pangkat X
plus 1 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Jadi ini harus dibuat sama. Jadi kalau di sebelah sininya itu adalah 3 pangkat X gitu, maka yang di sebelah sini juga harus diubah jadi 3 pangkat X. Oke, caranya gimana? Caranya seperti ini. Jadi 9-nya saya ubah jadi 3 pangkat 2, dipangkatin X plus 1, dikurang 10 dikali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, jadi pangkatnya kita kaliin masing-masing keluar. Jadi 3, jadi pangkat 2X itu ditambah 2. Min 10 dikali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Oke, setelah itu, ini kita pecah. Ya, jadi bagian yang sebelah kiri ini saya pecah jadi 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2 dikurang 10 dikali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, 3 pangkat 2 ini kan sama dengan 9, jadi saya tulis di depan 9. Terus 3 pangkat 2X ini kalau kita ubah kan jadinya 3 pangkat X dikuadratin. Jadi dikurang 10 dikali 3 pangkat X plus 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa misalkan, kita misal P itu sama dengan 3 pangkat X. Ya, permisalan bisa apa aja, bisa Y sama dengan 3 pangkat X, bisa M sama dengan 3 pangkat X, terserah. Oke, nah dari situ sehingga kita dapat 9 dikali P pangkat 2 dikurang 10 dikali P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ya. Dari sini kita faktorin nih. Karena ini udah dalam bentuk sederhana, jadi kita faktorin. Faktorinnya jadi 9P, P 1 sama 1, sini min sama min. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita dapat di sini P sama dengan 1/9. Di sini P sama dengan 1. Oke. Terus kita kembalikan lagi. P-nya tadi 3 sama dengan 3 pangkat X. 1/9 itu sama dengan 3 pangkat min 2. Terus P yang sebelah kanan juga sama. 3 pangkat X sama dengan 1. Itu artinya 3 pangkat 0. Sehingga saya dapat di sini X sama dengan min 2. Sini X sama dengan 0. Seperti ini. Oke ya. Nah, karena X1 lebih besar daripada X2, ya ini kan di atas ada nih, kasih tahu. Itu ya. Berarti kita dapat di sini X1 sama dengan 0, X2 sama dengan min 2. Ya, berarti kita dapat kalau untuk X1 dikurang X2 sama dengan 0 dikurang min 2 sama dengan 2. Oke, kita tanyain. Ya, mau nanya, Jak? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Ya, oke. Lanjutnya, ini saya hapus ya. Oke, soal berikutnya. Nah, ini dia. Nah, jadi nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat 2X min 3 dikali 2 pangkat X plus 1 plus 8 sama dengan apa? Oke.
Nah, ini konsepnya sama kayak tadi. Jadi yang di sini saya tulis jadinya 2 pangkat 2x min 3 dikali 2 pangkat x plus 1. Plus 1 itu boleh kita tulis jadinya 2 kali x, 2 pangkat x dikali 2. Ditambah 8 sama dengan 0. Jadi tugas kita mengubah bentuk persamaannya menjadi 2 pangkat x. Nah, jadi sini saya dapat 2 pangkat x dikuadratin, dikurang. Nah, ini yang 3 sama 2 kita kaliin ya. 3 kali 2 hasilnya adalah 6 dikali 2 pangkat x plus 8 sama dengan 0. Seperti itu. Nah, 2 pangkat x di sini kita misalkan. Jadi misal P sama dengan 2 pangkat x. Nah, sehingga didapat hasilnya adalah P kuadrat min 6P plus 8 sama dengan 0. Tinggal kita faktorin aja. Jadi dapat P, terus ada 4 sama 2. Di sini jadi min sama min. Jadi dapat P sama dengan 4, P sama dengan 2. Udah, baru kita ganti lagi. P-nya kan tadi sama dengan 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat X sama dengan 2. Jadi 2 pangkat X itu sama dengan 2 pangkat 2. Sini 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Maka X-nya sama dengan 2. Dan di sini X-nya sama dengan 1. Oke, ada yang mau tanyain? Nggak ada? Ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, lanjut nih. Coba saya kasih tes satu soal. Nah, ini. Yuk. Jumlah akar-akar persamaan. Jadi kamu cari akar-akarnya kayak tadi, terus selanjutnya baru dijumlahin akarnya. X1 tambah X2-nya berapa.
Nol, Kak. Berapa? 0. 0. Ya. Oke. X1-nya berapa? Min 1. X2-nya? 1. Oke, good. Nah, kasih tantangan lagi. Habis ini kita masuk ke materi yang lebih susah, yang harus butuh pembuktian. Oke. Ini dia. Min 5, Kak. Hasilnya min Min 5. X1-nya berapa? Yang satunya min 1. Yang duanya, X2-nya 2. Berarti X1-nya lebih besar daripada X2. Berarti X1-nya kan 2. Oh 3 kali iya. 2 dikurang min 1. Jadinya 7. Iya. Hmm. Ini saya kebalik naruh X1 sama X2-nya, Kak. Oke, oke. Oke. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang apa namanya? Ada syarat ya, bentar ya. Terus saya ambil bukunya dulu.
Oke. Ya, sekarang kita bahas tentang sifat-sifatnya ya. Ambil contoh untuk soal yang seperti ini. Nah, saya tulis dulu. Jadi ada persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi kalau kita dikasih ada bentuknya seperti ini. Jadi persamaan eksponen bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka cara penyelesaiannya adalah fx-nya sama dengan 0. Jadi ini pangkatnya yang sama, tapi bawahnya beda. Nah, seperti itu. Ya. Kita ambil contoh misalnya. Ada kita ambil contoh. Misalnya ada yang pertama deh. Oke, yang ini aja. Jadi ada A, bentuknya seperti ini, ada 5 pangkat 2x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurang 6. Nah ini kalau kamu perhatiin, ini pangkatnya sama, tapi bawahnya beda ya, 5 sama 3. Biasanya kan kalau persamaan eksponen itu bawahnya harus sama ya, baru bisa dicoret kan gitu. Nah sekarang kalau dia bawahnya beda, tapi atasnya sama, itu boleh langsung dihilangin aja. Jadi langsung kita dapat bentuknya menjadi 2x min 6, itu langsung kita tulis jadi sama dengan 0. Gitu. Jadi 2x sama dengan 6, maka x sama dengan 3. Jadi kita dapat HP-nya adalah 3. Nah, sesimpel itu aja. Tapi dengan catatan atasnya sama ya. Jadi bawahnya beda, atasnya sama. Kita ambil contoh lagi, misalnya saya punya ada 5 pangkat x kuadrat min x min 2. Ini sama dengan 7 pangkat x kuadrat min x min 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi bawahnya beda, atasnya sama. Oke, sehingga di sini kita buat dapat hasilnya adalah x kuadrat min x min 2. Langsung kita tulis sama dengan 0. Jadi kita buat faktorannya. Di x, di sini ada 2, sini ada 1, ini min sama plus, sehingga didapat x-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan min 1. Seperti itu. Oke, jadi dapatnya adalah min 1 sama 2. Oke, jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sebelum masuk ke situ, nah ini dia.
Bentar ya, biar beruntut dulu karena ini agak loncat-loncat. Oke, yang ini aja dulu. Kita ambil dari buku PKS. Buku yang satu lagi. Kita pakai buku ini aja dulu. Oke, kamu coba kerjain dulu untuk yang bentuk yang sama ini ya. Jadi kalau misalnya saya punya ada yang C tiga pangkat 4x kuadrat. Satunya yang X aja dulu. 4x min 8 sama dengan 2 pangkat 4x min 8. Lalu yang D untuk 2 pangkat X kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 5 pangkat X kuadrat plus 4x min 12. Oke, tentukan akarnya masing-masing ya. Udah, Kak. Dapat berapa? Yang C, X sama dengan 2. Yang D, X sama dengan 2, X sama dengan min 6. Oke, good. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang berikutnya. Sekarang persamaan bentuknya untuk yang seperti ini. HX pangkat fx sama dengan HX
pangkat GX. Jadi kalau kamu ketemu ada bentuk persamaan terus dipangkatin lagi, ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama, ya, cara untuk menentukan akar-akarnya. Yang pertama di sini, eksponennya bisa dikatakan sama. Jadi cara untuk mencarinya yang pertama kamu cari dulu fx sama dengan gx. Disamain, nanti dapat x-nya berapa. Terus yang kedua, bilangan pokoknya untuk hx, ini kita sama dengan 1. Nanti didapat x-nya berapa. Terus yang ketiga, untuk hx sama dengan min 1. Ya, ini bisa kita ambil dengan catatan kedua-duanya itu ganjil, kedua-duanya genap. Nanti didapat dari sini itu dapat x-nya, kita substitusi ke fx dan gx. Oke. Dalam bentuk pangkatnya. Jadi kita dapat nanti hasilnya min 1. Jadi sama-sama ganjil. Atau sama-sama genap. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah di mana hx-nya sama dengan 0. Asalkan kedua-duanya bernilai positif. Jadi jika nilai x disubstitusikan ke fx dan gx, maka keduanya harus positif. Jadi kalau dia tidak positif, maka dia nggak boleh. Agak panjang ya, karena dia eksponen yang paling susah bentuknya seperti ini. Oke, kita akan coba ya, kita akan coba satu. Di mana bagian bawah ini adalah persamaan. Ini juga persamaan ya, terus nanti dipangkatin sebuah persamaan lagi tapi berbeda atasnya. Oke, kita ambil contoh. Oke, saya kasih soal misalnya kita punya ada mana nih, ini aja deh. Ada x kuadrat min 9x plus 19 pangkat 3x plus 4 sama dengan x kuadrat min 9x plus 19 pangkat 4x plus 3. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau kita perhatiin di sini bawahnya ada berupa persamaan kuadrat, sama kiri dan kanan, tapi pangkatnya beda. Oke, sehingga kita menggunakan yang konsep yang ini. Ya. Jadi yang pertama kita pakai fx sama dengan gx dulu. Di mana fx sama dengan gx. Jadi pangkatnya kita samain dulu. Jadi saya dapat ada 3x plus 4 sama dengan 4x plus 3. Jadi dapat x sama dengan 1. Itu ya. Nah, ini kita udah dapat. Terus yang kedua, oke, situ ada hx sama dengan 1.
HX sama dengan 1. Oke, HX sama dengan 1 berarti bawahnya kita sama dengan 1. Jadi X kuadrat min 9X plus 19 sama dengan 1. Jadi kita pindah ruas. X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0. Oke. Jadi faktorin nggak nih? X min 6 sama X min 3 ya. Sama dengan 0, maka kita dapat X sama dengan 6, X sama dengan 3. Oke, kita dapat ya. Ya. Oke, terus yang ketiga. Tadi udah HX sama dengan 1, berarti kita masukin untuk HX sama dengan min 1 sekarang. Oke ya, nah min 1 ini harus kamu perhatiin dengan baik ya. Jadi yang pertama kita masukin X kuadrat min 9X plus 19 sama dengan min 1. Jadi kita dapat X kuadrat min 9X plus 20 sama dengan 0. Saya masukin jadi X min 5, X min 4 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 5, X sama dengan 4. Nah kan kita dapat nih X-nya masing-masing. Nah X ini kita harus masukin ke dalam Fx sama Gx. Jadi kalau F-nya 4, maka Gx-nya juga harus 4. Kalau dia dua-duanya sama-sama ganjil, berarti itu kita pakai. Kalau misalnya dia yang satu ganjil yang satu genap, berarti itu nggak boleh dipakai. Jadi harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita masukin ke dalam Fx-nya. Fx-nya di sini kita dapat 3 kali 4 ditambah 4. 12 ditambah 4 jadinya 16. Oke, terus ada 4 dikali 4 ditambah 3. Kali 4, 16 tambah 3, 19. Nah ini kan yang satu genap, yang satu ganjil. Berarti nggak bisa dipakai. Nah ini berarti nggak dipakai. Terus kita lanjut lagi untuk F5. Yaitu 3 dikali 5 plus 4 sama dengan 19. Untuk G5 sama dengan 4 dikali 5 plus 4 sama dengan 24. Ini juga sama, ini ganjil, ini genap. Kamu screenshot dulu ya. Ini udah mau habis, nanti hilang. Ya, nanti keempatnya baru saya lanjutin.